Pembunuh bisnis nomor 1 itu adalah no market need, nggak ada pasar yang butuhin. Saya pikir oknum polisi. Kita kasih solusi. Mas Auf, Mas Rizal, waduh, ini dua orang ini happy banget nih buat para internet marketers di luar sana nih, yang mereka berpikir bahwa gimana caranya bisa jualan, optimasi dan lain sebagainya di dunia online tanpa marketplace. Ayo kumpul. Ada yang nggak mau kena kubangan apa tuh? Mereka bilangnya perang harga, produknya sama, susah payah. Anak-anak Facebook Ads kan begitu tuh. Ya. Karena buat nge-cover OPEX-nya dia tuh kan gede banget. Ya. Nggak mungkin jualan topi di marketplace sama jualan topi di pakai Facebook Ads kan beda tuh. Betul. Nah ini happy banget buat mereka, bisa COD juga. Bisa COD. Mindsetnya begitu nih. Pokoknya ini para UMKM penjualan online dan lain sebagainya ini wajib pantengin sampai akhir. Kenapa? Karena kalau lu pakai jasa ekspedisi yang pada umumnya pasti cash flow lu berantakan kan, gue tahu kan. Karena omsetnya tinggi tapi kok duitnya nggak ada. Karena cairnya berapa? 14 hari. Ya 14 hari paling cepat. Oh, paling cepat 14 hari. Yang mana? Yang ekspedisi yang mana? Hampir semua sih. Hampir semua. Dengan adanya Anda ini katanya bisa meng-cut itu semua jadi 1 hari cair. Betul. Wow. Anda berteman dengan siapa pesulap merah? Kok bisa secepat itu gitu loh. Oke, jadi gini, menarik kita bahas data dulu. Ya. Tentang ya kalau kita ngomongin internet marketing apa segala macam, jualan di online apa segala macam itu kan biasanya kan ada data transaksi e-commerce ya. Betul. Nah, kita lihat di sini nih. Ya. Artinya apakah para pengusaha kita sudah merdeka? Sesuai dengan suasana sekarang ini. 17-an. Atau mereka kok nggak mau merdeka dalam tanda kutip? Mungkin dengan adanya data seperti ini, tapi mereka masih berpikir bahwa jualan online tuh sebenarnya menguntungkan nggak sih? Ya. Kita cek ya kuenya ya. Oke. Dapat nggak nih ya? Coba transaksi e-commerce Indonesia. Coba ini gimana nih cara lihatnya? 403 triliun ya berarti ya Mas ya? Ya betul, 403 triliun. E-commerce ini berarti semua, jadi marketplace, non marketplace. Dekatan dikit Mas Auf. Ya, e-commerce ini semua, jadi marketplace, non marketplace itu segitu tuh datanya. Oke. Berarti ini mau dari, kita sebut aja di sini ya, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, apa segala macam itu di sini nih. Ya. Oke, sama tanpa Soscom. marketplace. Yang tanpa marketplace. Social commerce. Betul. Ya. Dari Facebook misalkan atau Instagram atau TikTok gitu, nah, itu masuk sini. Oh, TikTok Shop juga ya? Ya. Tapi kan baru kan dia. Oh, dia baru. Betul. Oke. 403 triliun. IG Shop ya? IG Shop ya, itu juga tuh. IG Shop di sini. Ya. Dan sekonvensional orang dagang di Instagram. Betul. Oke, nanti gua kirim ya packing bawa ke ekspedisi, itu juga termasuk tuh. Yes, betul. Oh, tapi enak tuh dia tuh, nggak kena potongan sekian persen dari. Saya merasakannya. Database juga Anda itu. Akal-akalan Anda ya. Kenapa? Mindsetnya udah profit ya sekarang. Capek bakar duit. Kami digerus. Aduh, katanya bantu UMKM. Pinggir jurang nih. Ini gawat nih. Ini bisa gawat nih. Nah iya bener ya. Oke, kita lihat nih. Nonton nih marketplace, lihat. Oke. Transaksi e-commerce. Oke, bawa dikit dong. 503. Nah ini apa? Oh ini data untuk Ya ini proyeksi. Enggak, prediksi di 2022 530. Oh 403 tadi itu adalah 2021. Prediksinya nanti kenaikannya kata Bank Indonesia ya? Ya betul. 530 triliun. 30 triliun. Waduh. Masa lu nggak dapet sih 500 juta 1 M deh? Ya. Iya. Kemana aja? Iya. Asal tahu caranya. Ya betul. Oke. Yuk kita bahas dari awal nih. Yes. Sejarah-sejarah mungkin kisah-kisah perjalanannya. Ini kan kalian berdua kan kayaknya kan bantu UMKM. Bantu begini. Pernah ngerasain gak dari berdarah-darahnya? Paling kerja kantoran kalian. Bantu UMKM. Mereka tuh berdarah-darah loh, kasihan loh. Bener dibantu gak? Maksudnya coba nih berawal dulu deh. Ini gimana? Sejarahnya ya. Sejarahnya nih, statusnya. Ngantor di mana? Ngantor. Masih satu tadi. Ini awal masalahnya nih soalnya. Oh gitu. Oke. Silakan. Dulu saya usaha UMKM juga.
Usahanya, Ya, oke. jualan digital marketing, jualan online lah, produk apa aja aku jual gitu. Internet marketer ya begitu ya. Iya. Berarti kalau jualan kayak gitu berarti belinya di mana? Foto produknya pakai punya siapa gitu? Apa gimana? Enggak, awalnya sempat seperti itu gitu loh. Sorry Mas. Oke, awalnya sempat seperti itu, tapi selanjutnya kita biasanya rebrand berapa produk, kita coba gitu dulu waktu masih seperti itu gitu toh. Yang penting bisa jualan di online. Apapun produknya. Apapun, saat ngerasa produknya mungkin udah jenuh, kan Oke. marketnya udah sepi, ganti produk segala macam. Produk baru lah segala macam. Ini kalau ketemu Pak Bi dimarahin. Nah, iya pasti. Nggak bisa bangun brand tuh begitu. Nah, terus mungkin 2 tahun yang lalu Ya. 2 tahun yang lalu, iki kayaknya ada yang salah deh kalau kayak gini gitu. Terus aku ketemu cari seminar-seminar, ada Mas Auf nih. Case-nya apa ya? Tim Tim ya? Tim. Oh ini temanya. Fantastic Team. Iya. Oh lagi bahas tim. Ya. Oh yang ada di buku itu ya? Ya. 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 Oh penulis juga beliau. Masya Allah. Terus. Nah, terus aku ikut di situ belajar. Wah, ada yang salah nih di perusahaanku gitu lah. Cuman kan aku nggak bisa cepat move karena butuh waktu. Nah, salahnya di mana? Cash flow. Macam-macam sih sebenarnya, Mbak. Ya mungkin secara brand kita nggak benar-benar ngebangun brand gitu loh. Mungkin secara cash flow juga bermasalah. Tapi aku ngerasa nyaman karena mungkin dapat free cash lah di situ. Tapi Cashnya gede dia. Oh gitu. Iya sih. Iya. Oke. Nah di situ aku ngobrol banyak sama Mas Auf. Akhirnya ketemu secara organisasi developmentku juga bermasalah, secara sistem juga bermasalah. Terus aku ketemu Mas Faris yang sekarang jadi CEO-nya Kirimin Aja. Oke. Dia emang development aplikasi, sistem dan segala macam. Bisa nggak nih? Manggilnya kan bro aku karena teman motoran. Oh, oke. Siap. Bro, bisa nggak perusahaanmu yang katanya selalu siap solusi nih nyelesain permasalahan perusahaanku gitu. Oke, dia coba bedah ini itu sama timku, selesain masalah, akhirnya ketemu nih, oh kayak gini nih caranya, sistem dari orang order sampai ke terkirim, cash flow-nya seperti ini dan segala macam. Nah, kita coba nih 1-2 bulan. Nah, kita pikir, kayaknya ini cukup menarik nih, bisa ngebantu para pemain digital marketing. Karena kan kebutuhan market sekarang itu yang dulu mungkin bisa cashless ya, sekarang banyak yang nuntut dari customer minta COD. Nah ini menarik nih. Memang demandnya COD lah kan. COD. Saya belanja di marketplace itu pakai virtual account. Iya. Emang COD masih menarik ya? Nah, seperti tadi yang disampaikan sama Mas Auf, dari data marketplace pun sebenarnya kurang lebih sama. Dari data yang ditarik itu 75% transaksi itu COD. Masa iya? Iya. 75% justru COD. 75%. Oh artinya yang viral-viral di TikTok, Reels, yang kurirnya datang nyamperin terus produknya mungkin beda. Ada juga oknum pembeli yang gara-gara mungkin dia tiba-tiba nggak suka barangnya, pura-pura bukan punya saya nih. Akhirnya kurirnya bete gitu, dia balik lagi, berantem nggak mau bayar barang COD-nya. Itu tuh ternyata gede ya? Gede banget. Emang masih cukup banyak permasalahan di COD itu udah cukup lama sebenarnya. Tapi demand-nya itu masih sangat tinggi. Jadi mungkin kedepannya nanti akan dievaluasi lagi dari sistem logistik dan segala macam untuk menyelesaikan cash-cash. Karena kan dulu ada tutup aja COD, tapi dari seller dan penjual jangan, karena banyak banget ini customer yang emang minta COD. Oke, saya tebak ya. Kenapa? Karena dia Afwan tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin gaptek digital. Bisa kalau gaptek digital menurutku enggak ya, karena malah biasanya pemilihan COD mereka malah biasanya nggak sistem karena nggak punya rekening. Bisa jadi iya. Karena beberapa analisa itu emang mungkin kalau kota-kota besar banyak orang yang sudah punya rekening dan segala macam. Cuman kan Indonesia kan kepulauan banyak yang kecil-kecil itu. Mungkin secara rekening mereka belum punya. Atau bisa jadi rekening ada, tapi mungkin di awal bulan setelah gajian duitnya udah ketarik semua tuh. Oke. Jadi habis gajian tarik cashnya. Belum lagi yang gajiannya masih pakai sistem amplop ya. Ya kan? Nggak sempat masuk kan? Kasih gajiannya zaman dulu banget tuh. Ya, sebenarnya banyak yang kaget juga ya Mas ya. Waktu kita awal ketemu Pak Budi juga, Pak Budi sebenarnya sama COD kok COD sih?
kok di Indonesia kok bisa jalan COD yang awalnya kita sudah maju kok balik lagi ke gas lagi gitu. Iya. Tapi marketnya emang seperti itu. Kan seperti itu. Ya sih memang Indonesia ya. Ya. Marketnya tuh ya pokoknya ada duit, ada barang. Kalau di marketplace kan kita tiba-tiba suruh bayar aja. Tapi kan barangnya belum ada gitu ya. Oh oke. Sampai akhirnya kepikir bahwa ini harus ada dibenain gitu sebelum kirimin aja lah, let's say. Iya. Dibenain secara cash flow karena kan ada budget marketing sendiri. Ya. Stok barang yang sebelum dikirim itu udah budget. Gitu. Stok barang yang di jalan itu kan budget. Cash flow dana belum masuk tuh. Gitu. Jadi ada 3 lapis pengeluaran nih untuk marketing seperti itu gitu loh. Wah, napasnya habis nih. Budget di hari keempat, hari kelima ngiklan udah nggak bisa. Gimana? Iya juga ya. Iya kan. Ya terus kita mencoba memecahkan masalah gimana kalau setelah barang sampai secara sistem dana kita cairkan gitu lah. Tapi kan nunggu 14 hari kalau COD. Apanya nih? Enggak, maksudnya cair dana untuk si seller kan? Iya. Yang biasanya kan nunggu 14 hari kan, 7 sampai 14 kan? Iya. Nah, terus tadi mikirnya gimana caranya dalam waktu 1 hari gitu? Iya. Mikirinnya shortcut. Iya. Oh, mikirin ke sana. Gimana biar dananya bisa dicairkan? Nah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama Mas Faris, wah bisa nih caranya kayak gini dan segala macam, kita bisa bantu di situ. Nah, akhirnya bangun nih kita, akhirnya gabung dari Mas Aub biasa organization development, aku digital marketing, Mas Faris di IT gitu. Nah, kita masih kurang orang profesional nih. UMKM juga kita. UMKM juga ternyata ya. Saya pikir dari kantoran mana, kerja di bareng sama Nadim di McKinsey. Mau jadi penyiar radio gak keterima. Ya. Oke. Akhirnya ketemu sama Pak Budi Isman. Ketemu. Peran Pak Budi Isman sebagai? Komisaris. Ya, Pak Budi komisaris, dikirimin aja. Dari awal akte tuh udah ada beliau? Enggak. Kan awalnya kan itu kan PT tadi kan PT Selalu Siap Solusi, nama PT-nya kami nih. Oh, Anda mencontek nama PT saya juga ya? PT Kasih Solusi Usaha Indonesia. Saudaraan kita. Oh iya. Bisa kolaborasi itu kita tuh. Oke, lalu? Nah, terus ya udah kan sendiri-sendiri tuh. Terus sebelum ketemu Pak Budi kan saya beresin dulu kan. Udahlah, daripada sendiri-sendiri, bareng aja yuk. Jalan nih. Nah, karena sudah ada track record pengiriman sebelumnya, kita mulai tuh 2020 akhir. Mulai saya join di 2021 gitu kan. Udah kita mulai tata. Yaudah liburnya masuk ke PT Selalu Siap Solusi gitu kan. Oke. Nah terus kan masih baru tuh Bang. Dulu belum banyak. Mau ketemu Pak Budi kan, GMV masih segini, ketemu Pak Budi malu. Malu dong gitu kan. Masih merah gitu ya. Dirancang dulu biar cantik gitu. Financial projection dulu. Iya. Kita pokoknya kita nanti ketemu Pak Budi kalau sudah angkanya segini. Oke. Gitu. Itu Pak Budi juga kita pikirkan, kenapa Pak Budi, karena beliau yang biasa ngolah bagaimana nih sebuah perusahaan nilainya naik kan. Iya. Gitu kan. Karena kita lihat itu marketnya segede itu. 2020 itu kita lihat 266 triliun. Transaksinya. Oke. Ya, jadi dan itu 73% waktu itu ya, 2020 itu 73%, 75% COD. Nah, artinya kan waktu itu saya bilang Mas Rizal sama Mas Faris, loh ini hujannya deras banget. Kalau hujannya deras enak, kita tinggal bikin kolam renang, airnya dapat banyak kan gitu kan. Betul. Nah, dan begitu lihat kayaknya ini semakin besar nih nanti. Dan ini kebermanfaatannya makin banyak kan berarti kan. Iya. Nah, sehingga kami sadar bahwa kalau kita ngomong 4 triliun, kami bertiga itu belum pernah sih ngelola duit triliun. Oh, belum pernah. Sama ya. Itu makanya waktu itu 2021 what comes in mind itu adalah yang pernah siapa sih? Pak Budi nih. Oh, beliau. Kan, betul. Makanya SGM apa? Sari Husada, betul. Bahkan beliau kan enggak IPO loh, go private loh, beli loh. Ya kan, perusahaan yang di IPO-in di go private kan, Sari Husada itu. Danon ya kan. Nah, artinya waktu itu kami ngincer Pak Budi di awal 2021.
Oh, Gitu. GMV-nya ini bocoran nih. Kan Pak Budi kan angel investor. Ya. Jadi artinya butuh GMV berapa untuk betul. ketemu sama Iya. sosok angel investor Betul, gitu. betul. Jadi biar ceritanya tuh Pak, alhamdulillah setelah saya mempraktekkan ilmunya Pak Budi. Ya sih. Kan gitu kan. SBM. Gitu betul. Dan memang kita SBM kan ini. Oh, Oke. Iya. Ya kan? Oke. Nomor 1 kan what is the problem kan? Ya. Ini kan dia punya masalah. Ya. Makanya kan kita namanya solusi kan. Ya, betul. Gitu. Oke. Jadi waktu itu dan Pak Budi selalu menyampaikan kan pembunuh bisnis nomor 1 itu adalah no market need, nggak ada pasar yang butuhin. Oh, apa tadi ulang menarik nih? Pembunuh apa? Pembunuh bisnis nomor 1 ini datanya dari CB Insight ya. Oke. Jadi teman-teman bisa googling no market need. Oh, ternyata pembunuh bisnis nomor 1 tuh pembunuhnya no market need. No market need, nggak ada market yang butuhin. Saya pikir oknum polisi. Nah. Soalnya agak sensitif. Iya, Ketika dengar kata pembunuh tuh agak sensitif. Kan saya bilang dia oknum. Iya, Aman. aman. Kok aku jadi takut ya? Oke, lalu. Ya, terus mana tuh ya? Terus ya udah, artinya kan harus sebagai murid yang baik kan harus sudah mengaplikasikan ilmunya kan. Nah, makanya ya udah deh, pokoknya kita akan ketemu Pak Budi kalau kita sudah omsetnya di 2 miliar gitu kan sebulan, gitu kan. Belum 600 miliar kayak sekarang ya? Belum kayak 600 miliar seperti sekarang kan? Saya dapat bocorannya. Pak Budi pernah duduk di sini soalnya. Oke, jadi 2 miliar dulu tuh. Ya, 2 miliar. Satu-satu nih buat teman-teman UMKM atau seller harus tahu gimana cara dapetin 2 miliar versi dari kalian nih. Betul, Kirimin aja. betul, Apa waktu itu langkahnya? Dulu sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai solusi untuk para teman-teman seller yang memang mindsetnya berjualan tanpa marketplace. Betul. Dengan COD. Betul. Tapi duitnya cash flow-nya aman. Kan hadir kalian kan begitu. Iya, betul. Tonton sampai habis deh guys. Iya. Ini menarik nih. Perusahaan ini luar biasa nih. Tapi saya mau tahu dulu 2 miliar tuh gimana cara dapetin nih? Nah, gampang toh. Jadi kan satu, kita pastikan ujiannya deres enggak, ya kan? Oke, dapat Itu kan, tuh. udah kan? Itu Artinya kan ada demand-nya. ada demand-nya kan, 266 triliun. Berarti Oke. kan ada 2 miliar di situ toh. Hmm. Oke, gampang. Satu udah dapat, industrinya udah jelas ujiannya Oke. deres. Yang kedua, tinggal dibagi toh, Bang. Kalau aku mau omset 2 miliar sebulan, berarti kan aku tinggal cari satu orang yang omsetnya 2 miliar sebulan, ya kan? Atau dia akan beli produkku 2 miliar sebulan, satu orang. Atau aku nyari 10 orang yang akan beli produkku 200 juta. Kan gitu dong, matematika sederhana toh. Oh, bagus juga matematikanya. Ya, benar. Atau aku cari 100 orang yang dia bayar ke aku 20 juta sebulan. Iya, udah tinggal pilih mau pakai yang mana. Iya, pakai yang mana? Udah. Nah, kita itu waktu itu kalau 200 kok kayak kebanyakan ya kita males ya. Nah, kalau satu orang kok kayaknya repot juga ya gitu kan. Akhirnya kita ambil yang tengah-tengah waktu itu. Yang Yang tengah-tengah yang 10 orang 200 juta deh sebulan. Oke. Gitu kan. Oke. Baru kita cek orang-orang ini di mana. Udah deketin itu. Sesimpel itu sih. Terus ya alhamdulillah sih waktu itu kan kita target tengah tahun 2021 kita pengennya ketemu Pak Budi itu omsetnya 2 miliar sebulan gitu kan. Biar bisa bilang ke Pak Budi kan, Pak alhamdulillah karena ilmunya Pak Budi ini ketika yang lain pandemi turun kita malah naik Pak kan gitu kan. Pandemi kan. Oh iya, oke. Ya kan pandemi nih. Alhamdulillah pas kita ketemu Pak Budi malah ternyata enggak 2 miliar sih. Waktu itu 3 miliar sih. Gitu. Mantap. Dan ya alhamdulillah sih terus beliau kan sempat nulis waktu itu. Kita ingat banget nih. Monster itu bernama COD itu ada di postingannya. Oh iya. Saya lihat tuh. Iya kan. Oke. Nah waktu itu kita lucu juga gitu kan. Habis nulis kita datengin kan. Kita datengin. Iya. Udah terus beliau ada jadwal ke Jogja waktu itu kita present. Oke. Kita presentasi ini nih kayak gini nih kirimin aja bla bla bla. Oh, oke. Pak Budi cek juga kan. Saya ikut kelasnya Pak Budi semua sih. Semua kelasnya Pak Budi tak ikutin. Jadi kan Smart Business Map. Itu pernah CEO pernah. Terus Yang CEO tuh yang 10 juta tuh. ya situ. Saya enggak ikut. Bentar lagi ikut. Betul. Lagi ngamanin cash flow juga. Banyak OPEX yang harus dikeluarkan. Jadi buat itu dulu. Oke, terus. Nah itu terus karena
saya muridnya beliau yang ikut semua kelasnya gitu kan. Saya ikut 2 kali sebenarnya. Oke. Terus ya udah kita present, wah menarik nih, ya udah deh. Ada urusan akte, tapi Pak Budi masih advisor tuh. Dan dulu kantornya kami masih kayak kantor pinjol ilegal gitu. Ya nggak jelas. Jelas gitu. Udah kecil, ditempel pakai banner yang di print bannernya tuh yang agak burem, agak ngeblur tuh, Iya. agak kepudar. Ya karena kita tahun lalu itu kita pindah kantor sampai 4 kali saking 1 crowd tahun. ya. Oh, di Jogja semua? Jogja. Iya kan kalian Jogja kan? Iya Jogja. Oh, oke. Ya Jogja, kita kantor 4 kali. Waktu itu Pak Budi datang waktu pindahan kantor ketiga kalau nggak salah. Itu udah agak mending sih, tapi itu ya bekas tempat senam ya. Oh gitu. Tempel-tempelan inilah Pak Budi. Dan masih ada legging di situ. Boneka senam itu. Kirain masih ada legging sisa. Udah datang terus ya udah ternyata ya alhamdulillah beliau tertarik ya waktu itu. Wah ini gini nih bisa dikembangin begini ya udah. Nah, kita urus akte. Jadi kalau secara akte, perubahan akte Oktober kalau nggak salah, bulan-bulan itulah Oktober itu baru mulai. Tapi Pak Budi udah dampingin kami dari tengah 2021. Oke, ini menarik ya. Gitu. Sebelum kita lanjut, artinya gini, 2 miliar kan udah kita ketahuin ya. Matematikanya ya gimana caranya ya mau ngincer yang mana nih, pakai pola yang mana nih apa segala macam. Nah, dari bisnis model itu sendiri kenapa bisa langsung cepat dapat? Caranya how to-nya iya. Tapi pas eksekusinya kan kadang orang suka bingung nih. Keblinger. Itu udah pakai pola bisnis model yang sekarang ini yang menjadi wadah dan agregator kalau bahasa sekarang mah. Kita pakai bahasa dulu apa sekarang? Kalau dulu maklar. Maklar bahasa Jawanya. Kami pun juga maklar. Ya kan? Nah, jadi udah pakai pola itu? Ya sebenarnya udah. Udah. Dari awal justru malah. Kok bisa? Padahal kan ngambilnya kan sedikit. Kan kalian kan bareng sama ekspedisi kan? Iya. Bareng sama ekspedisi kehadiran perusahaan kirimin aja ini untuk mempercepat ya. Iya. Pencairan si seller dengan pola COD. Ya, betul. Meskipun nggak ada pola COD juga bisa. Payment gateway dengan virtual account juga bisa. Bisa. Oh, oke. Dan harga lebih murah. Harga lebih murah. Nah, terus di mana nyari sellernya yang mau pakai. Kita ngomong 2 miliaran dulu deh. Sebelum bahas gimana cara dapetin 600 miliar. Itu kan juga saya pengen kepo, pengen tahu ya kan. Nah itu maksudnya gimana cara mempercayai mereka? Ya mempercayai ke untuk kirimin aja. Oh iya. Kan pasti pakai itu kan. Mereka pakai aplikasi kan? Iya. Okay. Ya, jadi kan produk market fit ya. Jadi kayak gini sih. Pertanyaannya gini. Ini jebakan nih teman-teman yang mau scale up nih biasanya kan scale up, asal scale up iklan deh gitu kan. Nah pertanyaan saya nih Bang. Misalkan Bang Dery nih, saya minta untuk pergi ke Jogja, nanti maghrib ya harus sampai berangkat maghrib dari Jakarta, ke Jogja, ya harus sampai Jogja jam 9 malam. Ya nggak mungkin. Naik motor bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Kan? Mobil aja mungkin nggak bisa itu. Nggak bisa kan? Tapi kalau naik pesawat, bisa insya Allah. Nah itu bisnis model tuh. Jadi bisnis model kami didasarkan sama produk market fit. Jadi kalau teman-teman mau scale up, ini sedikit tipsnya ya. Itu nggak bisa semua model bisnis bisa scale up gitu. Lihat dulu nih kendaraannya dia apa nih. Nah kebetulan waktu itu kami kendaraannya bisa nih. Kendaraannya apa? Dari bisnis modelnya kan. Bisnis modelnya. Nah bisnis model ini dari produk market fit. BMF. Ya ketika kita waktu itu kita tuh sebelum kita kan mulai sebenarnya November 2020 Bang. Tapi kita masih kayak dipakai Mas Rizal aja gitu kan. Terus mulai deh waktu itu kita riset. Jadi kami nggak langsung launching, justru kita baru mau ngegas itu 2-3 bulan sebelum ketemu Pak Budi baru kita gas. Karena di bulan-bulan awal kita MVP, minimum viable product, kita tes. Nah ternyata kan, product market fit nih salah satu ciri product market fit adalah the product sell itself. Ya kan, kita kan ada kan, coba deh teman-teman cek deh, ada di handphonenya teman-teman ya produk market fit yang dia nggak pernah ngiklan, nggak pernah mungkin nggak pernah sewa bintang Korea, tapi kita semua pakai nih, dia nggak pernah keluar budget itu kan, WhatsApp. Oh iya ya. Itu produk market fit. Artinya ketika dia produk market fit, the product sell itself tuh. Sehingga waktu itu kita lihat, ini setelah kita MVP, ketemu nih ini produk market fit nih. Nah, kami belum banyak iklan, orang udah minta demand-nya itu dari segi kemudahan cash flow. Betul. Ya. Apa ada lagi?
so far, Harga harga. lebih murah daripada logistik. Emang iya? Iya. Kita simulasi ya? Ya. Kita ngomong harga nih. Ya. Misalnya ngirim, saya biasanya kalau 9.000 tuh kemana sih? Saya sering ketemu angka 18.000, 9.000 itu apa tuh? Average ongkir sih biasanya sekitar 29-28. Oke, anggaplah 28.000. Ya. Biasanya kurang lebih bisa kepotong 20%. Masa sih? Iya. Gede juga ya. Karena apa sih yang bikin fitur-fitur di marketplace yang bikin jadinya ongkirnya tuh, ekspedisinya dalam artian, ya. ya kan, JNE, JNT dan lain-lainnya itu kok bisa kita ngomong 28.000, Ya. tapi di kalian itu dengan percepatannya itu dengan berapa jadinya? Ya. 20% berarti berapa sih? Ada kalkulator nggak? Berarti sekitar 25 lah. Sekitar Beda 3.000 ya? Ya. Oh itu Lumayan. Oh iya dong. Kalau ini Dikali banyak kan. banyak. Betul. Jadi betul. kan kita bisa misalnya gini, kita di logistik. Deketin dikit. Oke, kita di logistik kan satu akun. Kita jadi kolektif kan. Semua pengiriman itu dibantu dengan kirimin aja. Akunnya kirimin aja. Ya, Aku multi dikirimin. ekspedisi ya. Betul. Iya, Oke. taruhlah beberapa seller itu ngirim pakai ekspedisi A gitu. Oke. Nah, otomatis terbaca di sana kan bahwa akunnya kita. Terbaca di Di ekspedisi itu. ekspedisinya. ketahuan karena sudah di sistem kan? Di Betul. sistem. Oke, Nah, oke. sebenarnya kita fokus juga ngebantu UMKM yang mungkin kirimannya masih sedikit, jadi bergening secara diskon mungkin ke logistiknya belum kuat. Dengan kita kan otomatis karena kolektif jadi Dapat diskon. Oh Gitu. iya. Karena kan banyak bareng-bareng kan. Kalau beli banyak kan dapat diskon. tuh. Iya. Nah, Lah emang ekspedisi nggak bisa melakukan hal yang sama? Nah, kalau sedikit-dikit kan nggak mau. kalau kirimannya Cuma UMKM 10, dikit. Oh, 5 sehari. Itu kan nggak mau. Mana mau. Wah tekor doi. Iya. Iya. Kalau kita kan bareng-bareng. Gitu. The power of jamaah. Wah, betul. Iya. Oke. Makanya bisa cut lumayan tuh untuk Ya. si cost-nya ya. Ya. Dan penetrasi ke mereka edukasinya gimana? Ribet nggak? Saya mau tahu dari bawah dulu deh. Kan ini Untungnya sebenarnya gini. ngincer behavior soalnya. Iya. Oke. Untungnya di Indonesia agregator mungkin bahasa baru, tapi sebenarnya cukup sudah banyak. Kayak misalnya di hotel kan ada tuh. Airbnb, Ya, kayak Airbnb. Salah satunya Traveloka. Traveloka mungkin kalau boleh Betul. ngomong lah. Jadi Traveloka. kadang beberapa sales mungkin sesekali ini Travelokanya logistik bisa jadi kan oke. Sesimpel itu. Iya kan? Iya, enak banget tuh langsung masuk gitu. Bener ya. Nebeng traffic Traveloka ya. Iya, betul. Tep Betul. lo, oke. Sederhananya seperti itu. Jadi Oke. sebenarnya ya masih butuh energi sih untuk mengedukasi. Cuman ya pinter-pinter lah ya kalau Iya. orang Indonesia untuk Pinter. Karena mereka udah terbiasa juga sih kan Bang pakai misalkan pakai marketplace mereka biasa taktuk inputnya gimana. Simpel itu sih sebenarnya. Paling edukasinya edukasi cara makainya aja. AE-nya secara konvensional ketok pintu atau pakai ads nih? Macam-macam channelnya. Kan kalau pakai ads itu channelnya artinya harus kuat secara copywriting ya. Iya. Agar nyampe itu ke mereka headline-nya dan lain sebagainya Iya. sehingga dia nggak perlu tafsir lebih dalam Ya. dan ada masuk ke call to action kena masuk oke that's it download aplikasi goalsnya kan itu kan. Ya. Nah itu tuh maksudnya tuh kalau ketok pintu mungkin bisa tuh dikasih tahu ada waktu untuk Ya. dia perkenalan apa segala macam itu gimana? ads pun kita sebenarnya masih kita kasih Jalan. waktu untuk edukasi segala macam. Jadi nggak terus konversi langsung gitu juga. Oh jadi ada retargeting juga misalkan. Iya seperti itu. Terus selain kita new customer, kita kan juga ada akademi kirimin aja, di mana emang fokusnya kita untuk ngebantu UMKM juga secara logistik, tapi secara edukasi tentang memahami bisnis keseluruhan, marketing keseluruhan, finance. Ya sambil kita juga sama-sama masih belajar dari Pak Budi. Kadang sesekali Pak Budi juga ngisi. Di situ sih sebenarnya gamenya kita nantinya. Gitu kan. Oke. Karena kan kalau ngomongin logistik itu hulunya ya, Yeah. hulunya dari bisnis, kalau funneling dari marketing dan segala macam, hulunya kalau kita bisa besarin mereka ya di hulunya otomatis ikut gede. Oke. Ya kebayang ya makanya seller percaya di situ tuh. Ya. Dapetin oke, kita next game-nya adalah dari 2 miliar kok bisa ke 600 miliar. Artinya apa yang dilakukan coba kasih solusi kepada teman-teman seller gitu ya. Ya. Tapi mungkin jawabannya secara detailnya tuh bukan bukan secara simpel ya. Udah lu pakai aja aplikasi kirimin aja misalnya. Ya, ya. Nah, kita lihat mungkin dari segi pasarnya, dari segi behaviornya, target marketnya. Nah, itu tuh gimana tuh? Sebenarnya gini ya,
Ya tadi ya yang Mas Auf tadi sampaikan, awalnya produk ini sendiri kan jadi dari keresahanku. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya customer ini sudah nyari produk ini kok. Sebetulnya ya. Sebetulnya customernya sendiri mungkin yang biasa jualan di toko oren misalnya di marketplace misalnya. Waduh aku udah pusing nih perang harga di marketplace gitu lah. Aku pingin jualan di luar marketplace. Tapi customerku minta COD nih. Nah itu kan di situ emang Pak untuk nyelesain permasalahan itu. Masuklah pain reliever di situ tuh. Masuk teman-teman di situ. Oh tenang, nggak perlu khawatir. Ya. Dan menariknya Bang, kemarin kan kami sering banget bikin FGD, focus group discussion dengan user kan. Ininya siapa? Sampelnya siapa? Ya dari user. Oke. Ada yang user udah pakai, ada yang user belum pakai, belum pakai nih. Nah dari user yang kemarin kami FGD yang sudah pakai itu kan kami tanya itu, pernah lihat ads-nya kirimin aja nggak di Facebook? Belum pernah. Menariknya adalah tahu dari mana? Dari teman. Beberapa user kami tahunya dari teman. Oke. Rendah juga kos Anda ya untuk mengakuisisi ya. Kadang kan permintaan customer ya, customer tanya sama seller, ada marketplace nggak? Kalau misalnya dia nggak berani ke marketplace untuk takutnya trafficnya dia lari ke itu kompetitor misalnya. Kendalanya gitu gimana? Terus ditanya kan biasanya sama buyer, tapi bisa COD nggak gitu? Balik lagi ke situ permasalahannya. Oke. Ketika dia deg-degan pasti bisa COD apa enggak? Iya, betul. Oke. Nah, ini menariknya gini. Kan COD juga bukan berarti ada nggak ada kelemahannya dong, Mas. Iya, betul ya. Soalnya kan kalau kita baca sekarang bisnis model seperti kirimin aja ini adalah ya memang agregator, ya kan, yang membantu perannya para ekspedisi ya. Sebetulnya ya berarti dekat banget sama ekspedisi dan lain sebagainya gitu kan. Banyak multi ekspedisi yang ada di dalam sana. Nah, tapi kan kalau saya lihat dari garis besarnya itu kan biasanya yang berperilaku dengan COD. Enggak juga. Kita ngomong biasa secara umum. Yang memang sellernya, customernya memang pilihnya COD kan? Enggak juga. Ada yang enggak. Jadi memang kebanyakan sekarang COD ya. Banyak COD. Tapi ternyata user kami ada juga yang enggak. Jadi yang corporate. Nah, corporate pay-nya beda lagi, Bang. Ini nih. Makanya nih, pertanyaan saya mengarah ke situ tuh. Ya, betul. Kami ada satu klien itu Natasha ya skincare gitu ya. Oh iya. Itu kan banyak kan, dia tokonya di mana-mana, dia punya banyak brand juga nih. Ada Nava Green, enggak sebutin karena klien dekat. Oh ya. Asal bayar. Enggak apa. Nah, terus apa lagi? Dia ini selama ini kerjasama dengan banyak ekspedisi. Pusingnya dia bukan di COD, pusingnya dia ngurusin tagihan ke sana, ngurusin administrasi ke situ. Ribet. Nah, akhirnya udah deh satu pintu, kirimin aja. Gitu. Jadi kami yang ribet ke macam-macam ekspedisi. Dan itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Ya emang itu kerjaan emang kita. Bahkan pemerintah juga pakai kami. Masa iya? Ada marketplace daerah nih kayak di Jogja ada si Bakul ya. Itu kan ya bingung kan gimana ya biar bisa harus banyak satu-satu ke logistik kan pusing juga. Nah itu akhirnya pakai kami nih. Ya dari satu kita API aja di situ gitu. Terus kayak apalagi ya kayak ngirim-ngirim surat gitu-gitulah. Biasanya gitu. Nah, kami mulai ke situ juga. Oke. Ini agak sensitif ya. Akhirnya saya mengarah kepada pertanyaan saya yang berikutnya adalah teman-teman tuh ngambil berapa besar yang layaknya persentase kan? Pasti kan ada ngambil. Iya. Ngambil dong fee kan? Ada. Terserah mau buka apa enggak, tapi intinya tuh ini pasti kan tipis banget. Iya dong. Kalau menurut versi saya loh ya. Iya. Bisnis model seperti ini. Iya. Itu gimana? LTV, lifetime value. Itu ngejar itunya. Bagaimana customer lifetime value-nya itu yang penting. Jadi intinya adalah hujannya deras nih, kita nampung airnya banyak banget toh. Iya. Kita kan sama ekspedisi kasih kemudahan toh, bayarnya besok-besok aja ya sudah toh. Nampung banyak banget di sini. Makanya itu yang kami kelola sih. Tapi alhamdulillahnya Bang, tahun lalu tuh kami bukan tipikal startup yang asal bakar duit ya. Karena bakar duit pasti bakar duit kan. Asal tepat gitu kan. Tahun lalu tuh kami EBITDA-nya positif. Gitu. Wow. Ya, bulan lalu udah positif juga. Wow. Jadi udah hijau nih warnanya. Jadi bukan yang tipikal itu. Karena waktu itu kami ketemu Pak Budi 2021, Pak Budi bilang ke depan itu nggak ada unicorn. Pak Budi bilang itu. Kasih link gitu kan. Artikel gitu kan. Di luar negeri itu
dari tahun 2018 itu sudah ngomong unicorn is fake. Hah? Nah terus itu kan duitnya ada dari Iya. venture capital. Iya, tapi kan itu kan hanya di situ kan. Coba kita cek aja deh, unicorn. Hewannya ada nggak sih? Oh ya nggak ada. Ya nggak ada kan. Ya karena yang real apa nih? Rhino. Oh. Gitu. Dari tahun lalu Pak Budi bilang kita harus jadi rhino, bukan unicorn. Gitu. Oke. Jadi hewannya ada tapi langka. Ya nggak apa-apa. Culannya 1 juga tuh. Wah. Dan dilindungi di Indonesia tuh. Oke, mantap. Gitu. Tapi seri A, B, C masih tetap ada. Kalau yang mindsetnya valuation game. Ya, ada tapi kami belum sampai situ sih. Gitu. Oke. Ini masih bootstrapping. Jadi masih Masa iya yakin bootstrapping? iya, mengelola ini Serius? sendiri. Ya. Saya pikir lah, Pak Budi kan juga tapi ini Iya, angel tapi investor. kan angel bukan yang venture kan. Berarti funding udah nggak ada di mindset kalian. Tahun depan fundingnya lagi nggak kali ya? Oh, iya. Ya, nggak ke situ Artinya sih. ke sana. Tapi ada juga. Nih Iya. mana nih nggak ke situ nanti ada Enggak, kesana. maksudnya enggak yang langsung ke situ. Iya, Tapi akan. Ada. Iya. Ya, tapi lebih ke untuk yang sewajarnya ya. Karena kan ini koreksi juga ya. Bahwa kita nggak mau menilai. Kemarin ada yang mau kasih itu udah angkanya ya T lah gitu kan. Ush. Tapi saya nanti dulu gitu kan. Kami Berapa ngeliat- persen lepasnya? Tapi Enggak, maksudnya kalau dia nggak jadi masuk, iya. nanti saya oper ke teman saya. Nah. Tetep. Ya, thank you gitu ya. Iya. Thank you. Oke, terus? Tapi kami nanti dulu deh gitu kan. Ya harus nyari yang cocok ya. Karena balik lagi kan dia hanya sekedar ingin naruh tapi dia ada concern juga nih sama visinya kami gitu kan. Tadi kan visinya kami kan. Asal-asal nyambung ya. Iya gitu. Kalau cuma asal naruh banyak yang mau masuk, kita udah banyak juga gitu. Tapi kayaknya nanti dulu deh gitu. Yang memang benar-benar bisa bantu kami juga bangun ekosistemnya gitu. Oke. Gitu. Oke, sip. Kita menuju ke seller sekarang ya. Ya. Tadi kan dari bisnis model dari teman-teman kirimin aja nih ya. Apa yang bisa dilakukan oleh para seller sehingga dia bisa tetap aman tanpa marketplace? Sesimpel itu deh. Artinya dia fokus pada produknya kah? Ya. Marketnya atau segala macamnya. Karena mungkin banyak juga di circle saya udah banyak yang ninggalin marketplace. Nah karena ini kan artinya peluang juga nih opportunity buat teman-teman dari kirimin aja yang memang para seller juga mindsetnya atau customer mindsetnya ya COD apa segala macam gitu ya. Nah itu gimana tuh? Kalau menurut saya sih berkaca tadi ya. Kalau dari SBM-nya Pak Budi nomor 1 kan what is the problem ya. Dan menurut datanya CB Insight tadi pembunuh bisnis nomor 1 no market need. Ya jadi kalau saya nih tipikalnya mazhabnya yang market. Jadi kita ngeceknya ke market dan zaman sekarang ini kan sudah orang mulai familiar dengan tribes. Oh ya. Ya kan tribes marketing gitu kan. Nah, artinya ya komunitas lah. ya komunitas artinya mulai bangun tribes-nya gitu. Ya contoh Mas Rizal, Mas Faris nih kan suka motoran gitu. Motornya tuh nggak enak dinaikin tuh. Saya tahu tuh motor yang nggak nyaman, iklan, nggak nyaman. tapi gitu kok kan. ada ya. Iya. Dan ngajak-ngajakin terus, ayo mas beli gitu. Padahal duduknya nggak nyaman Nggak ya. nyaman. Iya. Nah itu dan itu bisa kok gitu, bisa kok. Ya contoh ya yang dilakukan saya perhatikan Mas Handoko Hendroyono tuh, ya kan. Dia dengan gerakannya di Jakarta ada M Block, Sarinah. Oh, iya. Gitu kan, itu kan menggiring tribes ya. Lalu contohnya lagi nih teman-teman sepatu tuh kalau boleh mention ya, sepatu Kompas. Oke. Ya kan, Sama satu lagi apa Ventela? Ventela. Tapi yang tribes banget tuh Kompas tuh. Kompas sih. Ya Iya. kan, dia bikin nih sahabat Kompas apa teman Kompas gitu ya. Yang itu akhirnya promote sendiri gitu kan. Artinya orang kalau kata Pak Abi kan orang beli brandmu jadi siapa gitu kan. Iya Ya, betul. gitu kan. Udah di level evangelis. Ya itu artinya menurut saya sekarang harus ke arah situ. Kalau enggak nanti ya nggak akan apa ya, nggak akan sustain lah gitu. Kita bangun itu artinya bangun bisnis nggak hanya sekedar ini kaitannya nanti juga dengan visi bisnis. Kebanyakan orang punya visi bisnis nih nggak dikaitkan sama branding. Nah ini contohnya misalkan menjadi podcast terbesar di Indonesia. Itu kan. Itu udah so last year gitu kan. Iya, betul, Ya kan? betul. Harusnya visi bisnis itu yang infinite dan dia ada impactnya. Seperti? Contohnya misalkan mencerahkan umat
supaya selalu menjadi beneran smart people. Wah. Misalkan. Berarti ya podcast sebelah gak smart people. Enggak loh aku. Soalnya katanya ngakunya smart people. Oh. Tamu yang diundang malah gak bikin smart. Misalkan gitu ya kan. Anda demen sekali main di pinggir Tapi jurang. Itu jadi kayak itu. Ya. Itu bagus tuh. Itu start dari 2.0 ya kalau kata Babi ya. Iya. Jadi udah gak jualan produk lagi ya. Betul. Artinya memang kita harus deliver visi kita apa, kayak kami gitu kan. Kalau mau dilihat visi kami, Bang, kami pengen nih ekosistem bisnis di Indonesia ini berkembang gitu kan. Iya. Itu pun awalnya dari keresahan gitu loh. Kami juga resah gitu. Kok saya sendiri ya, saya pribadi, saya sempat tinggal di Singapura ya waktu itu. Sombongnya. Foto-foto di Merlion Park. Iya. Ngepasin sama muncratan dari mulut singanya. Nah, gitu ya. Apa begini? Enggak ya? Nah ya itu. Tapi nggak kerja loh ya, nggak kerja ini. Lah ngapain? Bisnis. Oh, oke. Kan. Terus waktu itu saya tuh pengen pindah warga negara, Bang. Udah ngapain sih? Ya itu karena peluangnya lebih gede gitu kan. Oke. Singapura itu kalau Bang Dery tahu gitu kan, Singapura itu negara pengekspor minyak terbesar di dunia yang nggak punya kilang minyak loh. Oh iya, Iya kan? benar juga ya. Kalau kita ngomongin negara di Timur Tengah nggak heran. Ya, ini nggak punya kilang minyak loh, Oke. tapi dia pengekspor minyak terbesar yang nggak punya kilang minyak. Negara agregator ya. Agregator. Oh, berarti negara tempat makelar tuh. Di situ tuh. Nah, itu. Jadi dia beli minyaknya pakai kirimin aja tuh. Kan nggak pakai, nggak punya kilang minyak. Ini ngambil minyaknya dari mana tuh? Bebas dari biaya-biaya tambahan tuh. Berarti tuh. Nah, itu jadi tapi waktu itu 2016 anak saya lahir kan. Terus saya mikir nih, kok kayak pengkhianat banget ya aku tinggal pindah warga negara gitu aja gitu kan. Saya gede di Indonesia, nih anak saya di Indonesia gitu. Tapi saya mikir pengkhianat banget sih gitu kan. Cuma saya nggak pengen nih nanti anak cucu saya gitu tinggal di negara yang dari saya lahir sampai mungkin nanti saya tua itu negara berkembang terus. Kapan nih? Iya. Kita kapan hijrah jadi negara maju gitu ya? Gitu kan. Sempet. Balik lagi bentar pas pandemi kan. Iya. Balik lagi. Balik lagi gitu. Nah itu kan kayak oke, ya udah deh. Gimana caranya nih anak cucu kita nanti itu tinggal di negara yang maju gitu. Nah itu sih concern kita di situ salah satunya ya. Jadi kayak oke yuk salah satunya kita lihat gampangnya gini. Kenapa kita milih logistik juga kan? Nah itu. Karena kan gampangnya gini. Selama ada bisnis berarti ada pergerakan barang toh? Iya. Ya. Oke. Itu. Akhirnya kami lihat berarti itu bisnis yang akan selalu ada loh. Oh. Dan itu krusial sehingga harus coba kami bantu dari situ. Yang nggak beresnya di mana nih? Ah ya. Dan ternyata kejadian toh. Kayak COD itu kan kayak logistik sendiri itu kesulitan gitu loh. Padahal dengan sistemnya kami barang dibayar oleh bayarnya gitu kan langsung cair bisa. Nah ini kita bahas tentang kesulitannya. Nah, itu. Iya kan? Itu. Nanti ujung-ujungnya saya mengarah kepada kenapa sih para seller atau UMKM harus gabung dan pakai kirimin aja. Iya. Itu dulu tuh ya. Iya. Nah kita berangkat dari ini. Kesulitannya di mana? Gini, apa yang membuat sulit para ekspedisi atau para logistik? Kok bisa-bisanya gitu dia menyulitkan diri atau mungkin SOP-nya, operationnya atau birokrasinya atau gimana? Mungkin di operasi. Kan dia punya duit kan? Tinggal dikelarin aja. Mungkin ISO-nya. kalau dari perusahaan yang besar gitu, yang awalnya energinya dia di logistik pengiriman barang masuk ke sebuah sistem yang baru mungkin butuh waktu. Oke. Satu itu. Yang kedua mungkin awalnya kita rilis kan cuman satu ekspedisi ya. Terus muncul 2 ekspedisi, 3 ekspedisi. Yang awalnya mungkin ekspedisi gabung ke kita mikir-mikir gitu kan. Ya kan? Sekarang loh, aku bisa dapat rotinya customer yang kemarin pakai logistik dikirimin aja nih. Oh ya. Karena kan kadang gini. Kadang sisi customer ya, kalau sisi customer itu dia tahu logistik dari tempat yang dia biasa lewatin. Iya memang begitu. Ya kan, aku taunya JNE berarti aku besok kirim pakai JNE. Iya, gitu betul. Nah, tapi dengan aplikasinya kita, di situ kita terpampang semua logistik yang bisa pick up ke rumahnya dia. Keren. Iya. Satu di pick up. Satu pun juga di pick up. Satu di pick up. Oh, jangan-jangan tetangga saya pakai
kirimin aja. Saya jujur depan rumah saya. Ini jujur, depan persis rumah saya. Dia punya butik. Namanya Mulia Butik. Itu syar'i, Masya Allah gitu kan. Depan saya. Dan kebetulan kepala rumah tangganya polisi. Kenapa kok jadi? Ini beneran. Ini udah beneran. Gitu. Tapi ajudannya baik. Oke. Minum dulu deh. Oke. Ya. Nah, artinya itu satu di backup. Ini true story loh. Saya bolak-balik mondar-mandir misalnya dari masjid, zuhur, balik ke rumah, motor depan persis berapa jengkal sih perumahan-perumahan gitu kan. Datang satu. Ya Mas ya, dari atas dan turun anaknya satu doang. Terus gua mikir bahwa lah ini kok bisa ya? Lah ini enggak tekor ya? Lah ini enggak ini ya? Nanti enggak lama lagi misalnya asar satu lagi, ada yang 2, 3 gitu kan. Tapi rutin gitu, rata-rata sedikit-sedikit. Itu tuh awal mulanya cikal bakalnya bisa jadi dari kirimin aja itu. Iya. Secara sistem itu mereka sebenarnya sudah bisa, karena kan secara kurir sebenarnya banyak banget. Kadang yang pick up itu kan kurir yang nganter, bukan kirimin aja. Iya. Nah, nanti kita ngomong operationnya ya. Maksudnya pick up misalnya dari logistik A gitu toh, nganter ke daerah Wonosari misalnya. Ya kan, di daerah situ sekalian dia pick up. Jadi bukan dia semata-mata langsung cuma ngambil pick up itu. Habis. Nah, sistem itu membuat itu bisa terjadi gitu. Kita simulasiin yuk. Kita simulasiin. Biar teman-teman ada bayangan nih. Kenapa kita harus urgensi hijrah menggunakan kirimin aja. Dari enggak usah sebut. Oke. Saya mau beli barang. Siapa di sini sellernya nih? Contohnya nih. Contoh saya. Mas Auf nih. Saya mau beli. Ada contohnya misalnya apa, tumbler deh. Tumbler. Kita mainkan tumblernya ya. Saya mau beli. Terus gimana cara jalannya? Saya mau pilih pakai COD ya. Enggak juga. Jadi gini. Apa ya? Rekonstruksinya. Boleh. Mas Dery beli ke Mas Auf. Iya kan. Nah, Mas Auf punya layanan COD dan non COD. Ya kan? Nah, Mas Dery mau milih. Kan boleh milih dong. Boleh. Mau COD boleh, non COD boleh. Kita pakai COD dulu deh. Pakai COD misalnya. Pakai COD, Mas Auf minta alamat sama Mas Dery. Mas, aku minta alamatnya dan keterangan nomor telepon dan segala macam. Setelah Mas Auf dapat alamat lengkapnya, Mas Auf input nih di aplikasi kita. Ya kan? Nah, setelah itu aplikasi kita kan saya bisa milih ekspedisi nggak? Kita kasih. Nggak, biasanya kan kalau ngomongin behavior kan kita pilih mau pakai. Ada dua model. Satu yang dia sellernya dia sudah ada pilihan website, website jadi bisa dari situ. Atau yang dia masih landing page aja. Kalau landing page aja nanti CS-nya yang ngarahin. Gitu. Kalau ketemu sama perilaku yang gue nggak pengen pakai JNE, gue maunya pakai JNT bisa aja. Bisa. Nanti dikirimin gitu kan. Kita ada keyboardnya juga tuh. Tinggal ini segitu tuh. Lanjut gitu. Tinggal misalnya kalau pakai website berarti Mas Dery bisa langsung milih nih ekspedisinya apa, masuk di aplikasi kita, nanti aplikasi notif ke logistik langsung pick up ke tempatnya Mas Auf. Pick up set. Berarti yang ngambil nanti datang ke rumah saya itu adalah orang kurir logistik kan? Logistik yang dipilih. Logistik yang dipilih. Siap. Logistik yang dipilih. Habis itu kan kirim ke tempat saya. Ya, ke tempat Mas Dery. Kalau COD tadi ceritanya Mas Dery bayar ke kurirnya. Bayar ongkirnya aja. Ongkir sama nilai barang. COD itu sama barang-barangnya ya? Iya, sama barang-barangnya. Saya biasa anak virtual account sih. Kadang suka keder gitu ya. Jadi barangnya itu juga dibayar di situ ya. Barangnya. Nah, kalau nggak jadi tiba-tiba duitnya kepake buat apa retur dong. Biasanya sellernya Mas Auf itu ada CRM sih. Iya kan biasanya. Barang kan di kita kan bisa dipantau nih. Proses perjalanan sampai mana. Nah, dari Mas Auf kan bisa follow up. Kak Dery barang sudah hampir deket, misalnya. Siap-siap ya, mohon disiapkan uangnya untuk mengulangi adanya barang balik. Iya, datang nih, saya bayar tuh. Ongkir misalnya barang 100.000, ongkir 20.000, 120.000. Saya kasih, cepret. Nah, gitu. Dari sini ke cair ke sini kan lama. Iya dong? Enggak. Kalau pakai kirimin aja enggak. Berapa? 120.000 ya kan. Udah saldo udah ada di data di sini aplikasi. Begitu saya udah nerima tuh barangnya ketahuan diterima oleh Dery langsung.
langsung turun. Ya. Langsung bisa ditangkap. Wah, enak banget. Pakai kirimin aja, cash flow aman tuh. Gitu. Oh, untung banget buat para seller berarti ya. Iya, betul. Oh, nice. Betul. Gitu. Oh, Tapi oke. kami bukan pinjol loh ya. Karena kan duitnya kan duit itu kan. Ya, betul. Gitu. Jadi Boleh sedikit teknis nggak? Tapi yang sederhana. Kenapa bisa secepat itu? Sementara ekspedisi lain juga nggak bisa melakukan atau mungkin belum melakukan atau apa? ya sebenarnya kan kita kan muter cash flow kan. Ya kita kan kita ada dana sendiri yang memang itu kita siapkan di awal. Oh, Di oke. awal dana kami gitu kan. Modalnya itu. Cuma kan Kalau dananya bisa habis ya? Nggak dimuter ya? karena muter kan. Oh iya. Sebenarnya itu aja. Gitu. Jadi kayak dari awal kita kasih uangnya cair gitu. Tapi kan udah pasti uangnya masuk kan. Sebenarnya hanya mindah ini aja. Oh, oke. Gitu. Mempermudah proses di dalam ekspedisinya juga. Dan Gitu. yang lainnya berat ya kalau tiba-tiba udah jadi begitu tiba-tiba main pola cepat tuh amburadul ya. Iya, ibaratnya gini. Bisnis modelnya mereka juga beda. Oh ya iya, kan? iya. Bisnis modelnya beda. Terus ibaratnya gini, kalau kita naik kapal Titanic gitu kan. Beloknya kan nggak bisa langsung belok kiri gitu, nggak bisa kan, dia kayak pelan-pelan. Tapi kalau kita pakai speedboat kan lincah kiri kanan kiri kanan. Iya. Nah gitu sih. Mungkin gini di logistik sendiri ya mungkin sudah bertahun-tahun umurnya, permasalahan di kurir dan segala macam itu pun masih evaluasi terus sampai Iya sekarang. sih. Betul. Itu kan effort baru kalau Betul. mungkin Nambah lagi masalah tuh. karena sampai sekarang pun itu karena hubungannya teknologi dan orang Iya. ya di situ. Betul. Berat sih. Iya Berat kan? sih. Ntar, maksudnya Anda nanti ada habit baru, Ya. habit negatif baru yang tiap mau lebaran Anda nge-cut ratusan pegawai. Itu tuh. Ya kan? Itu udah panik karena berantakan. Nanti Iya. begitu lebaran udah kelar, Anda hire lagi tuh. Karena- Terus nambah masalah lagi baru kalau mau. Karena kan memang dari sekian mungkin logistik emang belum ada yang sempurna, masih proses. Makanya kita sediain banyak nih gitu kan. Oke. Ada yang bagus mungkin di kota ini dan segala macam. Dan seller sebenarnya pun bisa bertanya sama kita, Bisa cek. rekomendasi kota mana sih? Mau ngirim ke Makassar nih dari Jakarta. Wih, Yang mana nih? Akan kalau Kan kita punya data traffic. betul. Kalau langsung ke ekspedisi kan nggak ngerti, Iya. dia harus nyoba satu-satu toh. satu-satu. Iya, kalau di kami kan langsung bisa nanti. Kalau ngirim ke Makassar, oh ini yang tingkat returnya Wah, keren. gede nih, Ah, yang oke. returnya kecil ini nih, ya gitu. Makanya yang penting pokoknya udah tenang, kirimin aja. Iya, udah tenang kirimin aja. Kita kirim. Ya. Namanya sudah Bagus juga mengerti. ya. Udah tenang kirimin aja. Bayar. Pasti habis ikut kelasnya Pak Abi ya. Iya. Harus mengandung value dan call to action. Sesama murid ini. Iya, Pak Abi, Masya Allah tuh. Mau ikutan workshopnya Pak Abi? Nah. Jangan bilang kalau saya lagi jadi affiliate ya. Klik link di bio saya ya. Iya. Oke, jadi dimudahin banget tuh. Berarti total berapa sekarang seller yang gabung dikirimin aja? Sampai kok sepercaya itu gitu loh. Download kurang lebih udah Berapa downloader? 100.000 lah. 100.000 downloader. Wow. Abis nonton ini tayangan kita berapa? 300.000 subscribers ya. Nambah lagi. Nambah ya 400 ya jadi. Karena istilahnya pilihannya tepat untuk duduk di sini. Nah, siap. Audiensnya kan UMKM. Iya. Jadi repeat order ya. Ya, apalagi Mas Wildan kan ini temen saya juga. Oh iya. Pakai juga kok ya Mas Wildan ya. Oh Fatira makin juga ya. Pantesan dia cuan terus. Perpanjang kontrak kan baru. Ya. Nambah terus. Oke, nice. Intinya berarti artinya ada sesuatu yang baru lagi nggak dari penawaran-penawaran yang ada di kirimin aja. Saya mau geledah dong, lebih dalam dong sosial medianya dong. Boleh dong kirimin aja. Oh kita lagi ada ini Bang. Lagi ada apa nih program? Ya kan ini dalam rangka 17 Agustus ya kita ada ceritakan idemu. Jadi kita support nih buat teman-teman pebisnis gitu ya, mungkin bisa dicek di. Boleh dong. Boleh coba arahin aja. Nah ini nih ceritakan brandmu. Nah sorry itu. Jadi kita lagi ada itu, teman-teman boleh menceritakan tentang brandnya gitu ya. Nanti kita ada total hadiah 40 juta rupiah nih untuk untuk pemodal untuk bisnis gitu. Oh ya. jadi ini semacam pitch competition. Ya betul. Oh jadi Betul. kalau diceritain misalnya bisnis model saya begini, Yes. financial projection saya begini, Betul. begini dalam Betul. waktu 2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, menarik. Betul. Nanti dinilai sama Pak Budisman. Iya itu
Didampingi. Siapa yang mengkurasi? Pak Budi, Pak Paras, CEO-nya Kirimin Aja sama Oke. ini saya. Oh iya betul ya. Oke, jadi itu nanti ada total hadiah 40 juta. 40 juta. Oh nice. Ayo dong teman-teman ikutan dong nih. Gimana cara ikutannya? Boleh dong? Ya, itu jadi itu Ini nih. jadi Cara buat ikutan sayembara UMKM Cerita Brandmu ini mudah loh. Begini mekanismenya, daftarkan Betul. dirinya ke link. Oh ini ada di website ya? iya ada di website, nanti teman-teman tinggal tuh. Oke. cari di websitenya ya kiriminaja.com ya, Mhm. itu cari yang sayembara UMKM Ceritakan Brandmu gitu ya. Oke, Ya, terus jadi buat udah, videonya, jadi lewat video. betul. Video. Oh, oke, Betul. upload videonya di Betul. TikTok atau Reels menggunakan frame dari Kirimin Aja. Frame di mana? Oh, ini download. Ya, ada download di Oke, situ. siap. Jangan lupa Itu. mention. Oke, ini mention kiriminaja.com dan juga hashtagnya juaranya kirim COD. Yes. Sama-sama gitu. bisa download. Oke, pemenang diumumkan tanggal 17 September. Berarti bulan depan insya Allah nih. Yes, betul. Pas tuh. Udah dibuka nih dari sekarang nih ya. Ya, betul. Kenapa sampai bikin event seperti ini? Karena memang niatnya dari teman-teman Kirimin Aja juga sangat membantu Betul. pergerakan UMKM agar Betul. naik kelas ya. Betul. Mantap. Betul. Ini baru nih. Setuju nih. Karena ternyata figurnya atau profilnya mereka adalah benar-benar the real UMKM. Iya, betul. Jadi teman-teman dengan bergabung ke ya bareng lah Kirimin Aja platformnya, download dan lain sebagainya gitu, terutama buat para seller. Artinya ini langsung pain relievernya yang dirasakan painnya dari teman-teman UMKM sendiri. Betul. Artinya beruntungnya buat teman-teman ketika gabung di sini, iya karena yang ngejalanin teman-teman UMKM. Betul. Jadi Betul. insya Allah nggak salah pilih tuh. Ya, dan kami ada Akademi Kirimin Aja juga. Oke. Jadi itu kita edukasi terus termasuk hal-hal detail ya. Tentang gimana sih teman-teman UMKM tuh bangun bisnisnya. Oke. Ya, jadi bukan cuma kan kebanyakan misalkan teman-teman udah jago jualan nih. Tapi kadang-kadang mereka nggak ngerti nih cara bangun bisnisnya, nyari timnya, terus ngatur keuangan, ya kan. Ada yang omsetnya misalkan, wah omsetku 1 miliar tapi labanya kok cuma 10 juta ya lah misalkan. Itu kan. Wow, gawat tuh. Nah itu kan, Iya. itu ternyata banyak nih ya kayak gitu. Nah kita ada Akademi Kirimin Aja, kita kasih edukasi itu. Oke. Kita kerjasama dengan beberapa kayak misalkan ada TDA gitu ya. Genpro Oh, gitu ya. TDA tuh tangan di atas ya. Ya komunitas Oke. ya gitu. Kita edukasi ke situ. Ya edukasi kita ajarin dari teman-teman profesional yang ngajarin tuh. Wih, Ya, mantap. gitu. Jadi kayak supaya apa? Ayo jangan cuma jualan, ya kan? Yuk bangun bisnis. Karena beda nih nanti kalau hanya jualan aja, ya kalau di Jogja itu ada teman bilang kalau cuma jualan, maaf nih, tukang becak di depan itu juga jualan, Iya, ya kan? betul. Tapi kalau kamu memang sudah sejauh ini, sebaiknya kamu bangun bisnis, ya kan? Supaya apa? Manfaatnya lebih luas. Oke. Dengan kita bangun bisnis, ya mungkin bisnis kita makin besar, makin banyak yang kita rekrut orangnya misalkan, gitu Ya. kan? Makin banyak yang kena manfaatnya, itu nggak sekedar menguntungkan diri sendiri, Wih, gitu. Jadi manfaatnya banyak banget tuh. mantap. Gitu. Yuk buruan teman-teman, ini solusi yang paling solutif menurut saya. Ya selain memang menguntungkan UMKM juga, ya kan dari segi pengiriman, ya kan ya misalnya dia pengeluaran duitnya apa segala macam, Ya. segi cost lah ya. Ya. Dan sekarang ada segi begini juga untuk pendanaannya juga Betul. hadiah dari sini. Ya. Mantep, top chair juga nih. Berarti program yang tadi apa? Saya penasaran sama si poster yang berikutnya dong yang jalan tuh. Selain yang tadi tuh dan bukan ada dan di tentang kami ya? Bukan ya? Bukan tadi. Tadi ada 2 program bukan ya? Oh di beranda. Di beranda ya? Ada gak sih tadi? Kan satu yang tadi tuh posternya. Ya. Banyak banget nih. Kita ada program Pesta Pora juga. Nah Jadi, itu maksud saya. Ya, Itu gimana tuh? kita Pesta Pora. Jadi kita ini hadiah sih, ada undian hadiah gitu teman-teman yang ikut gitu ya nanti dapat hadiah. Apa aja misalkan nih kayak ini ada TV gitu kan. Kemarin ada yang liburan ke Kapadokia. Oh pas banget ini momentumnya momentum Agustusan, coba lihat deh. Iya. Back dong, back tadi itu. Kayaknya slide deh. Oh ini slide ya? Kayak ini, Nah ini nih Pesta Nanti Pora akhir Kirimin tahun Aja. kita ada undian mobil. Mobilnya udah kita beliin. Jadi enak bener. kalau Bang Dery ke Jogja di kantor kita udah kita pajang nih. Mobilnya udah ada, bukan yang kita ngumpulin duitnya teman-teman untuk kita beli enggak gitu kan. Boleh saya sebut yang yang menggunakan pola tuh. Kalau ini udah kita beliin bener, udah ada tinggal direbutin. Oh oke. Gitu. Tadi tuh ada tuh yang tadi ya. Agustusan apa tadi? Ini slide ya, jalan ya. Ya, jalan. Mana tadi tuh? Saya nungguin yang tadi tuh barusan saya Ya, mau baca hashtagnya ini nih. ya. Agustus Merdeka hadiahnya diundi tanggal 5 September. Iya, itu ada TV, ada sepeda. Tiap bulan ganti-ganti. Tiap bulan kita ganti-ganti dia. Ganti-ganti. Wih. Jadi kita balikin lagi ke teman-teman. Oh, puncaknya Kapadokia tadi. Enggak, puncaknya mobil. Kapadokia kemarin udah. Kapadokia udah. Bootstrapping padahal ya. Duit dari mana nih? Mantap terus. TV sekarang nih. Iya. Mas Rizal. Bootstrapping ya? Iya.
nggak ada money laundering ya? Enggak, insya Allah enggak. Kalau ada kan Pak Budi nggak mungkin masuk. Oh, Pak Budi salah satu orang yang menurut saya menjaga integritasnya. Ya, Jadi beliau juga pilih-pilih sih waktu itu ya. oke. Dan nggak semua juga beliau mau masuk kan. Gitu. Jadi insya Allah nggak ada Bang Dery. Oke teman-teman, kabar baik nih buat para UMKM, seller dan lain sebagainya. Udah tenang, kirimin aja. Kirimin aja. Mantap tuh ya, mantap ya. Mantap ya. Teman-teman branding ya, perhatikan. Kita kasih solusi.